Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Wah, udah berapa orang nih yang masuk nih ya? Udah jam 7. Oke, lagi nunggu yang belum pada masuk nih. Kita tunggu-tunggu dulu ya. Kita tunggu teman-teman yang belum pada masuk nih. Mbak Vio ini gimana cara yang masuk? Mana? Biarin. Oke, boleh dong dari kota mana aja nih? Boleh. Atau on cam dulu deh, on cam kameranya. Aku mau lihat muka-mukanya teman-teman semua nih. Sebelum mulai, coba dong on cam-nya. Aku pengen lihat dong muka-mukanya nih dari kota-kota jauh-jauh pasti kan semuanya. Boleh dong dibuka on cam-nya dulu. Terus jangan lupa nama kalian ya. Dikasih nama dan brand kalian. Tuh. Oke, ini udah ada berapa orang nih yang masuk dari Kak. Fotografer Fauzi, Pras, Kak, siapa? Anton. Antlers. Kak Zulfat. Terus dari mana lagi? Wow, lumayan. Udah pada masuk semua. Boleh dong on cam dulu. Aku mau lihat wajah-wajahnya kalian nih. Iya, baru Kak Fauzi sama Kak Pras aja nih yang on cam nih. Yang lain dong. Boleh dong, mau tunjukin mukanya. Aku mau lihat nih muka-muka kalian. Ya, Kak Rita udah juga. Coba yang lain mana yang lain nih? Atau malah sambil rebahan juga nggak apa-apa, kita santai ya kan, sharing session, nggak apa-apa, tunjukin mukanya dulu. Aku mau lihat mukanya nih, kalian. Oke. Sebelumnya perkenalin kan sampai keselimpet. Perkenalkan nih, nama aku Violet ya, yang udah pada tahu, yang udah pada mungkin nonton suka lihat live foto story. Ya, aku nama Violet, kenalin semuanya. Selamat malam. Hai. Yang lainnya juga boleh on cam dulu sebelum mulai. Kita saling kenalan kan, yang kemarin juga udah ikutan sharing 1, dan mungkin ini ikut lagi ke sharing 2, mantap banget. Atau baru juga gabung juga ke sharing 2, sharing session kedua. Oke, oh iya, yang lain udah boleh. Nggak apa-apa. Dan udah ada Pak Ege ternyata, Pak Ege. Pak Ege-nya udah ada nih, ternyata udah masuk nih Pak Ege. Mana Pak Ege ya? Pak Ege, halo. Halo, selamat selamat malam. malam. Selamat malam Pak Ege. Malam semuanya. Malam. Sehat Pak Ege? Sehat, alhamdulillah. Gimana Violet? Sebelumnya nih, alhamdulillah aku juga sehat. Sebelumnya dari Bandung kan Pak Ege nih kan? Iya, kita di Bandung nih. Iya. Nah, Bandung ini aku sebelumnya mau tanya dulu nih. Kang atau Bapak nih aku mau panggilnya nih, atau Kakak? Panggil Akang aja deh. Oh, Akang, mantap. Iya, aku sering ke Bandung nih, punya gitu. sih kalau dipanggil Kang. Kang gitu. Kangkung ya. Kang Ege. Wah, Kang Ege gimana nih? Bandung kadang panas. Udah level 3 ya? Iya, udah turun. Iya, terus udah mulai hujan juga. Tambah dingin aja nih Bandung nih. Iya, tapi ya nggak tentu, lagi panas-panas banget, kemudian hujan. Dan setelah hujan juga panasnya lumayan sih. Iya, mantap. Terus cuacanya ya, jadi jaga kesehatan aja nih buat semua teman-teman nih, kalau kebetulan yang ada di Bandung juga atau di mana aja. Iya, bener. Nah, nih sebelumnya nih Kang Ege, aku bakal jelasin dulu ya.
Dia nih sambil nunggu mulai, aku jelasin dikit dulu nih ya. Kenapa nih ada foto story, hashtag foto story semua bisa, ada sharing session nih kan kita adain, ada 2 sesi juga. Nih kita tuh pengen banget kan program ini tuh dibuat sama foto story tuh untuk membantu ya para pelaku usaha nih khususnya di bidang wedding, fotografer, catering, tapi semuanya deh pokoknya tuh kita pengen semuanya itu apalagi di lagi kondisi yang COVID corona gini ya kan, terus ada PPKM, pembatasan juga. Jadi pengen kita sharing-sharing nih, apalagi cuma bisanya buat virtual aja nih ya. Iya. Kita saling bagi ilmu semuanya, ya kan gitu. Terus sama nanti juga nih teman-teman ya yang mau tanya-tanya, langsung aja nanti boleh pas sesinya langsung tanyanya ke kolom komentar. Ya, boleh langsung ditanyain pas sesi Kang Ege nih, langsung tanya aja ke kolom komentarnya. Terus juga nanti pas sesi udah mulai, mohon dinonaktifin juga mic-nya ya. Kalau mau aktifin on cam kamera juga boleh, biar aku bisa lihat muka-mukanya ya kan Kang Ege. Pengen tahu nih kan, lihat orang-orangnya gitu. Betul. Terus di sesi terakhir juga jangan lupa nanti ada submit ya usaha kalian, nama kalian juga bakal kita share nanti buat dicantumin di IG-nya foto story ya yang sebelumnya udah dijelasin di awal gitu. Terus sama terakhir nanti kita bakal ada surprise lah nih ya di sharing session yang kedua nih hari terakhir kan. Sebelum di bulan depan mungkin kita mau adain lagi sharing session-nya, makin peminatnya banyak. Nah, foto story itu ada produk terbaru ya, memoir frame namanya. Nah, nanti buat teman-teman nih yang pada nanya di sesi terakhir nanti akan dipilih yang aktif nanya sama yang paling pertanyaannya paling oke banget lah ditanyainnya. Kita bakal bagi hadiah ya produk terbarunya foto story yaitu memoir frame nih khusus buat teman-teman nih yang belum pada punya karena baru aja nih kan baru kita luncurin juga baru banget kita keluarin. Nah kita mau bagi-bagi ke teman-teman nih yang buat yang ikut sharing session hari ini itu nanti langsung kalau sesinya udah mulai langsung mau tanya-tanya di kolom komentar nanti bakal ditanya langsung dijawab sama Kang Ege gitu. Nah udah 10 menit ya Kang, boleh aja mungkin kita 1 jam nih ya Kang Ege pasti malam kan udah mulai nanti tiba-tiba ngantuk nggak mungkin ya Kang Ege. Aman ya jam 12 lah minimal kita ya. Wah mantap. Wah kalau ketemu langsung mah enak nih ya Kang ya, offline di Bandung gitu kan. Iya, udah jalan lah, udah mulai bisa kok. Cuman kalau Sabtu Minggu ganjil genap ya, masuk Bandung. Iya, ganjil genap. Oke, sebelum mulai sama Kang Ege, tema malam ini sharing session yang kedua, hari terakhir yaitu ada strategi marketing yang tepat bagi para pelaku jasa wedding di kondisi pandemi. Temanya ya malam ini. Oke, monggo Kang Ege silahkan Mas. Oke, selamat malam semuanya buat teman-teman. Ini semua yang bergerak di bidang wedding semua ya. Ada catering, fotografi, apalagi nih? Iya nih, banyaknya fotografer nih. Banyaknya fotografer ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita ngomongin si strategi yang sekarang gitu di era pandemi dan sekarang udah juga udah mulai menurun ya ininya ya ini harus kita manfaatkan ya. Cuman seperti apa gitu karena kemarin udah pada nggak bisa, sekarang udah pada bisa, ya pasti persaingan demand-nya pasti akan ada jadi shock demand. Terus persaingan udah mau nggak mau ya jadi jadi ketat gitu kan. Nah di sini siapa yang bisa bersaing lebih ketat punya diferensiasi, punya value lebih, itu yang mungkin harusnya sih bisa unggul ya gitu. Bagaimana menggali potensi kita gitu. Sebetulnya kalau kita cerita ini harusnya dari kemarin meskipun PPSBB, PPKM
itu harusnya tetap dibangun gitu. Jadi biar pas momentumnya kita bisa terbuka, ada kelonggaran aturan dengan yang aturan ketat itu juga ya. Nah ini yang harus kita manfaatkan. Itu sih sekilasnya sih. Nah ini bagaimana sih strategi di masa pandemi ini untuk bisnis wedding. Bisnis wedding ini kan luas banget ya. Ada I.O., ada fotografinya, ada video, ada catering, atau ada juga yang satu I.O. itu mengelola semuanya. Gitu. Oke, kita mulai aja ya sharingnya. Perkenalkan, saya EG. Saya salah satu founder di Lagi Kreatif. Ya, Lagi Kreatif ada beberapa foundernya. Gitu, dan alhamdulillah di Lagi Kreatif ini adalah konsultan di digital marketing. Jadi kalau ada satu brand atau satu klien yang belum punya tim, kita bisa handle. Kita bisa handle dari sisi digital marketingnya. Tapi kalau misalkan mau membentuk tim digital marketingnya, ya kita bisa juga. Jadi kita di sini discuss bagaimana untuk strategi ininya gitu. Kita base-nya di Bandung, saya tinggal di Bandung. Jadi boleh nanti kalau yang main Bandung berkabar aja, kita coba kopdar ngopi-ngopi gitu ya. Oke, saya coba share dulu ya, Mbak Violet, bisa ya? Kang Ege. Oke, siap. Oke. Saya coba share dulu. Oke. Udah kelihatan? Udah muncul ya? Ya, muncul. Oke, kita mulai aja ya. Saya harap sih ini semua dalam keadaan baik, dalam keadaan optimis semuanya. Kita tetap jaga kesehatan. Kenapa ya? Rasa optimis dan rasa senang itu insya Allah yang bisa menguatkan imun kita gitu ya. Apapun kesulitannya, jalanin aja. Oke, kita ngobrolin strategi marketing atau cara bisnis di era pandemi. Ini bisa secara global, tapi kita nanti khususkan untuk di proses bisnis wedding ini. Kenapa? Karena semua di strategi bisnis, apalagi itu di digital marketing, itu bisa sama secara benang merah. Tinggal apa nanti produk yang akan kita jual, value yang akan kita jual, dan bagaimana perbedaan kita dengan para pesaing. Oke, nah ini mindset-nya dulu yang harus kita bangun. Mindset digital marketing ya gitu. Jadi sebelum ini gimana sih cara ngiklan, gimana sih harus kita mengapain, nah itu harus kita buka mindset-nya dulu gitu. Jadi jangan dulu langsung ke teknis, tapi mungkin di sini kita lebih kita diskusikan ke teknis kenapa harus strategi marketing yang zaman sekarang itu harus pakai digital marketing. Oke. Jadi digital marketing ini adalah satu cara untuk mempromosikan jualan kita itu lewat media digital atau dengan internet gitu. Apalagi sekarang sih semua juga orang pegang gadget ya. Semua juga bersosial media gitu kan. Banyak banget sosial media, bisa Instagram udah ngeluarin reel, bisa TikTok, YouTube juga gitu. Apalagi ini di yang fotografer, videografer ini harus bisa lebih memanfaatkan di era bisnis zaman sekarang ini gitu. Nah, ini fakta, ada 9 fakta di digital marketing ya. Yang pertama mudah. Kenapa mudah? Ini setiap orang bisa melakukannya. Bisa melakukannya dengan mudah, ya tetap dengan cara kita harus belajar tentunya ya, dan bisa dilakukan di mana aja gitu ya. Kemudian murah, gitu. Kenapa murah? Nah, bayangin zaman dulu kita bikin banner berapa banyak, ya. Yang punya I.O. Bikin banner, bikin menu, bikin kartu nama, apalagi nih media-media promo yang kita print banyak banget ya kan. Terus kita nitip ke radio, gitu kan? Itu biayanya mahal. Kita ngiklan di TV misalkan, nah itu kan mahal banget gitu. Kita bikin banner sebarin di perapatan, ya berapa cost-nya gitu. Bayangkan kalau kita dengan bermain di digital marketing. Yang ketiga itu bisa tertarget. Kenapa gini tertarget?
Jadi kalau kita nyebarin, anggaplah flyer itu contohnya analoginya, kita nyebarin flyer bahwa kita jadi sebagai IO buat wedding, sebarin di perapatan. Orang yang belum nikah mungkin bisa dapat flyer itu, ya kan? Orang yang udah pernah nikahnya lebih dari 2 kali juga bisa dapat. Tapi anak kecil, anak sekolah juga bisa dapat, ya nggak? Nah, kita sebar gitu. Dan berarti kan nggak tertarget kan? Karena ada orang tua yang belum cukup untuk mengawinkan anaknya juga itu bisa dapat gitu. Jadi nanti ini anak saya masih kecil, wow berapa puluh tahun lagi ke depan. Nah nanti dia mungkin akan lupa, si banner itu akan sobek gitu, akan dibuang begitu aja. Jadi kita targetnya nggak bisa tepat banget. Nah ini yang 4 luas, yang keempat itu luas. Kan kalau kita punya bisnis jasa, apalagi jasa, kita bisa melakukan di mana aja ya. Misalkan saya punya jasa IO, gitu. Kan tidak hanya sekitar Bandung yang saya kerjakan. Saya bisa ngerjain yang di Jakarta. Saya bisa ngerjain di Surabaya, gitu. Jadi cakupannya kalau kita memakai digital marketing, kita bisa lebih luas menjangkau. Tidak hanya mulut ke mulut di sekitar Bandung. Bandung juga luas. Gitu. Jakarta juga luas, tidak hanya sekitar Jakarta. Jadi lebih luas lagi, bisa kita targetkan satu Jawa Barat, satu Pulau Jawa, atau misalkan seluruh Indonesia. Gitu. Terus kemudian fleksibel. Kenapa fleksibelnya? Nah, kita bisa mudah, tidak kaku untuk bikin konten. Kapan aja bikin konten kita bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Misalkan, nah kita bikin konten yang sekarang, besok kita bisa robah, lusa kita bisa robah gitu. Jadi lebih fleksibel gitu. Kita bisa mengerjakan di mana saja gitu kan untuk promonya, bisa di rumah, apalagi sekarang rata-rata semua bekerja di rumah sekarang ya. Gitu. Berkantor di rumah karena lebih setengah-setengah mungkin WFH gitu. Berbisnis dari rumah, dan ini juga kita lakukan discuss ini atau webinar ini kan dari rumah. Kalau zaman dulu mana ada yang seperti ini, ya kan paling video call, gitu. Nah ini yang lebih fleksibel, kita bisa lakukan di mana aja untuk melakukan promosi kita, untuk melakukan strategi marketing kita. Dan yang keenam itu terukur. Nah kenapa terukur? Nah kan tadi ngomongin mudah, murah, tertarget, itu bisa diukur. Nah karena namanya adalah digital marketing itu dari kata digit, nah berarti kan dari angka-angka. Nah ini bisa diukur. Nah, itu kalau kita bermain misalkan nanti iklan, seberapa banyak yang ngeklik iklan kita, berapa reach-nya kita, berapa engagement, nah ini bisa terukur. Nah nanti kita bisa analisis ini, ini kontennya kurang bagus, atau misalkan bahasanya kurang bagus, ini bisa diukur. Dan yang ketujuh itu efektif. Jadi efektifnya lebih cepat dilakukan ya. Lebih cepat dilakukan gitu. Nggak perlu banyak birokrasi, harus cetak dulu banner ke tempat setting desainer. Kalau misalkan kita nggak punya desainer, kita ke tempat setting, cetak dan lain-lain. Itu banyak banget proses. Dan yang kedelapan, itu udah menjadi tren zaman sekarang. Kalau orang yang udah nggak pakai digital marketing, ya siap-siap untuk banyak ditinggalkan oleh orang lain. Gitu. Karena semua jejak digital. Nah, ini kan suka ngomong kan, jejak digital nggak pernah bisa dihapus gitu kan. Nah, ini juga kita harus melakukan jejak digital ini. Gitu. Jadi trennya ini emang sekarang ke situ semua. Semua posting lewat TikTok, lewat apa-apa. Dan yang 9, itu menjadi kebutuhan kita. Jadi bukan lagi kita harus seperti ini, tapi emang kita butuh seperti ini. Kayak gitu. Oke, nah ini fakta digital nih. Ini kalau kita ngomongin secara umum, dari tahun 2017 aja, itu online itu udah sangat menggerus ya. Ini berita, saya sengaja ngambil yang berita tahun 2017. Gitu. Ini di daerah Manggarai, Blok M, Glodok ini juga udah banyak yang tutup. Terus kemudian di Matahari juga banyak yang tutup ya. Nah, sekarang Matahari udah pindah juga ke online. Banyak banget, udah banyak yang tutup. Giant juga tutup ya. Gitu. Ini supermarket nih. Gitu. Nah, ini 3 perusahaan. Terus nih perusahaan retail. Ini selama Covid juga tutup. Gitu. Dan ini mengimbasnya pada era pandemi ini,
ini nggak bisa kawin nih, nggak bisa nikah gitu kan, kapan aja. Kalau dulu kan jadi persyaratannya itu bukan hanya calon, gitu kan? Oh, kita harus nyari calon, harus nyari apa namanya biaya. Ini tambah lagi, ini gedungnya udah dapet juga kita udah nggak bisa. Kenapa? Efek ke peraturan gitu. Jadi syaratnya bagi yang udah punya calon juga udah belum bisa nikah gitu. Nah, cuman sekarang udah mulai bergeser lagi gitu. Ini pada saat PPKM darurat itu dilarang sama sekali gitu. Saya punya temen juga yang mau nikah diundur gara-gara nggak punya izin untuk melakukan pernikahan. Terus orang juga nyari kemana? Saya IO siapa ya? Kalau dulu kan mulut ke mulut, terus hampir 2 tahun kita stuck. Ini ketemu pakai siapa? Apakah IO-nya masih ada kah? Apakah jasa agensi fotografernya masih ada kah? Kita nggak tahu. Nah, bagaimana melakukan eksistensinya adalah melalui promo di digital gitu. Nah, sekarang udah mulai ini ya, udah mulai bisa dipakai atau udah mulai bisa melakukan kegiatan dengan aturan protokol yang ketat ya. Oke, nah jadi kalau ngomongin di digital marketing itu kita ngomongin data. Jadi semua data itu kita bisa baca, experience-nya juga bisa dapat, kita teknologinya dapat, semuanya tentang data. Dan data itu kita bisa olah terus-menerus. Gitu ya. Itu kalau yang dulu kan harus dicatat nomor telepon dan lain-lain, datanya hilang. Nah, ini kalau data follower dan lain-lain kan harus ada terus kan, tercantum gitu. Kalau misalkan nanti kita mengiklan juga bisa kita lihat gitu. Kita bisa retargeting dan lain-lain. Nah, kita ngomong dari 2017 nih. Kenapa sih harus digital marketing? Strategi pemasaran di zaman sekarang. Tidak hanya fashion, tidak hanya jual produk, jual madu, jual kaos, jual baju hijab dan lain-lain. Justru di jasa juga itu sangat penting, gitu. Karena kalau dulu nyari di website, tanya teman dan lain-lain. Nah sekarang pasti yang dicari Instagramnya. Ada nggak Instagramnya? Ada nggak websitenya dan lain-lain. Semua nyari di online. Nah ini tahun 2017. Ini orang Indonesia ini masih 143,26 juta jiwa gitu yang menggunakan internet gitu. Ya totalnya kan populasi waktu 2017 itu 262 gitu. Kita lihat di sini peluangnya. Berarti apa? Yang dari 2017 itu yang benar-benar naiknya setelah dari mulai bergerak 2010, ini orang pengguna internet 54,68%. Udah lewat dari setengahnya ya. Gitu. Nah, ini lihat perkembangannya tuh dari mulai 2010 tuh udah mulai kelihatan banget. Nah, ini pengguna di Indonesia. Jadi kalau kita melakukan strategi di digital marketing, ini udah yang harus banget gitu ya. Nah, ini sosial media itu adalah yang tertinggi. Berarti, nah ini buat teman-teman yang kebetulan sosial medianya sudah punya tapi nggak di-maintain, ya buatlah konten tiap hari, posting tiap hari, ngomongin apapun itu yang berhubungan dengan bisnis kita, tapi jangan juga hard selling, kita bisa sharing-sharing. Yang punya bisnis fotografi, kita ngomongin tentang fotografi. Kenapa sih harus ada prewedding dan lain-lain gitu. Jadi si target market kita, oh iya ya, prewedding itu perlu karena mungkin ini adalah perkawinan kita yang seumur hidup, gitu kan, sekali seumur hidup. Nah, karena kan berharapnya juga semua situ. Coba bayangin, kalau kita tidak mengedukasi melalui sosial media, melalui konten gitu ya, gitu. Baru orang lain, oh iya, kan udah nikah 15 tahun baru, aduh kita harus prewedding, kawin lagi dong gitu. Kan nggak mungkin juga kan, gitu. Nah, terus nanti diarahinnya kemana? Gitu. Nah ini kalau kita lihat, ini yang paling tinggi itu lewat chat. Gitu. Nah makanya buat teman-teman nih yang berbisnis, tips saya nih sebelum kita lanjut, jangan gonta-ganti nomor. Gitu. Karena jauh dari rezeki. Tempelin itu nomor buat bisnis, bikin jadi WhatsApp bisnis,
dan itu jangan diganti-ganti. Kenapa? Karena yang pakai jasa kita bisa yang udah pernah pakai bisa menginfokan ke yang lain pas begitu dikontak itu udah nggak ada nomornya. Masih beruntung, ternyata nomornya ganti, data di sosial medianya masih ada. Itu juga kalau inget gitu namanya apa. Rata-rata kan kalau di bisnis kita yang model jasa gini, sebelum kita anggaplah UMKM atau UMKM ini belum ke perusahaan yang besar, yang diingat kan adalah siapa? Kita hanya sebagai pelaku, gitu ya. Nah di sini ada sedikit personal branding yang harus kita siapkan. Nah, makanya nomor telepon dan sosial media itu menjadi penting ya untuk beriklan, salah satunya itu. Terus nanti di yang search engine di SEO-nya, ini search engine di Google-nya juga harus disimpan itu website. Kenapa? Kalau jasa, biasanya kalau misalkan beriklan, jasa itu lebih banyaknya nyari di Google. Karena kita orang konsumen itu nyari. Gitu kan, begitu nyari jasa fotografi wedding Jakarta. Nah, mungkin nanti kita akan muncul yang di page one kayak gitu. Nanti ada secara teknisnya gitu. Kenapa? Karena orang nyari, beda lagi dengan kita nawarin produk gitu. Ini tahun 2009, kita loncat 1 tahun di 2018 itu udah makin naik lagi. Gitu ya. Pengguna internetnya, terus yang pakai handphonenya, rata-rata sekarang udah punya 2 nomor, ada yang 2 handphone ya, gitu kan. Handphone buat bisnis, handphone buat teman atau keluarga, gitu. Rata-rata udah punya 2 handphone lah. Nah, ini perkembangannya naik lagi, penambahannya. Ini yang tahun 2019 itu udah mulai Facebook yang paling tinggi, gitu. Kemudian YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, terus TikTok masih di bawah, gitu. Nah ini karena sosial media ini menjadi sosial media branding sekarang. Nah itulah di strategi untuk marketingnya di situ dikuatin. Ini tahun 2020. Ini tahun kemarin data 2021 belum muncul. Ini tahun 2020 ini liatin kenaikannya gede banget. Penetrasinya ini kenaikan 64%. Ya kan? Apalagi 2020 udah mulai pandemi. Pada diam di rumah. Ya kan, tidak bisa berinteraksi secara langsung, berarti apa? Gadget yang digunakan, baik itu untuk bersosial media, berjualan, berbisnis, atau bahkan kita pertemuan untuk diskus seperti ini. Ini kelihatan banget tuh kenaikannya. Nah, YouTube menggeser Facebook, WhatsApp menggeser Facebook, gitu. Nah, ini TikTok masih belum nih, karena TikTok ini di 2020 pertengahan ke sini tuh mulai rame lagi. Mulai ramenya gitu, kayak Instagram. Jadi apa? Buat teman-teman yang udah punya YouTube ya dilanjut, Instagramnya dirapihin, WhatsApp-nya juga jangan minta ganti, gitu. Oke, nah ini bedanya, sebentar. Bedanya digital marketer sama pedagang online. Kalau digital marketer, kita harus punya tim, gitu kan? Ini seperti yang di Mbak Violet juga kan punya tim ya. Ada yang body fotografernya, ada yang bagian marketingnya. Gitu. Ini nggak harus punya tim. Gitu. Karena yang sekarang bagian videografer dia nge-shoot aja. Nah, terus besok udah harus nge-share misalkan ke klien. Berarti kan harus ada punya video editor gitu kan. Nah, beda lagi dengan pedagang online. Itu kalau pedagang online itu jadinya itu CEO, Chef Everything Officer. Itu kan dari mulai moto, benerin kabel gitu kan, editing dan nanti mastering gitu kan, terus sampai ngasihnya juga tuh dilakukan sendiri. Nah, dengan strategi digital marketing ini udah nggak bisa gitu. Nggak apa-apa mulai dari berdua, bertiga, mungkin ada rangkap-rangkap dulu nggak ada masalah. Yang penting kita mulai dirintis untuk membentuk tim gitu. Kan bisa aja kita jago untuk mengeksekusi, tapi kita nggak jago untuk marketing, nggak jago untuk ketemu
bisa mendealkan dengan orang lain. Nah, itu kan bisa kolaborasi, bisa kayak gimana, atau bisa kita rekrut kalau udah mampu. Nah, ini kalau kita bisnis digital marketing ini akan fokus pada sesuatu yang lebih besar. Kenapa? Karena digital marketing ini kita menyimpan aset, ya kan? Foto-foto yang udah kita lakukan, video-video klien yang udah kita buat, kita simpan, gitu kan? Kita simpan di web, kita simpan di sosial media, gitu. Kita upload di YouTube, kayak gitu. Ini akan menjadi fokus menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena orang akan melihat kita layak atau tidak untuk diajak kerjasama itu dari portofolio, gitu. Jadi kalau misalkan ketemu nih sama Mbak Violet, saya butuh jasa fotografi, oh iya. Portofolionya ada nggak? Silakan buka Instagram saya. Kalau zaman dulu kan enggak, buka laptop, liatin satu-satu, ngirim-ngirim file-file, kan kayak gitu kan, gitu. Konsepnya gini, nah ini kan tinggal ngobrol. Oh iya, konsepnya mau kayak gimana? Nah barulah di situ diskusi. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ini melihatnya kepada aset, gitu. Jadi kita numpukin aset. Sebentar, ini tampilannya kok enak ya. Ini fokus pada aset. Jadi asetnya itu ya aset digitalnya, aset digitalnya kita siapkan, file-file juga kita masukkan, gitu. Dan kalau nanti kalau yang tidak memakai bisnis gitu, membentuk tim, itu hanya mikirin omsetnya aja. Kita ngejar-ngejar omset aja, gitu. Pas begitu, tapi aset nggak punya. Gitu. Jadi ya harusnya berbarengan. Kita ngumpulin aset, yang insya Allah nantinya kita akan dapat omset. Nah, kalau dinilai layak untuk pekerjaan kita, gitu ya. Oke, nah kalau misalkan bisnis di digital marketing ini, kita bisa hidup untuk jangka panjang. Kenapa? Ya itu aset tadi. Aset itu akan menjadi aset digital, itu akan menjadi buat hidup kita jangka panjang. Kita bisa lihat. Tapi kalau kita berdagang, sekarang ketemu jual jasa kita udah beres langsung hilang dan nggak bisa dilacak secara digital, ya ini untuk jangka pendek aja, gitu. Oke, nah seperti tadi kan kita ngomongin tim ya. Kalau yang membentuk tim itu mencari mencari siapa. Kalau yang ini mencari bagaimana berjualan, bagaimana ini kalau bisnis konvensional lah gitu ya. Tapi kalau bisnis yang kita untuk persiapkan untuk jangka panjang, kita mencari siapa nih yang akan melakukan. Siapa yang bagian video editor, kalau misalkan kita ngomongin bisnis catering ini siapa yang mau masak. Karena kan yang bagian masak nggak mungkin sekalian jadi bagian marketing ya. Gitu. Nggak mungkin juga dia ngelola sosial media gitu kan. Nah ini kita harus bentuk tim untuk melakukan strategi. Ya. Jadi jangan cari tahu bagaimana caranya. Tapi cari aja orang yang tahu caranya. Misal, kita butuh buat wedding, buat foto. Daripada kita ngerekrut terus ngedidik, pas begitu ada order masuk, tetap aja kita kerjain sendiri. Yang kita didik belum siap untuk foto. Kalau kita ikut sertakan dia langsung untuk foto, hasilnya berantakan. Dan nggak mungkin kan pernikahannya diulang, mohon maaf, pernikahannya diulang karena fotonya gagal. Wah, bayangkan kita bisa dimarahin tuh seumur hidup, itu bahaya karena gitu kan. Gitu. Kita cari aja rekrut teman kita untuk menjadi tim gitu kan. Ya nggak apa-apa bisa tim proyekan. Lama-lama kita bisa bikin perusahaan secara resmi. Ya, jadi akhirnya timnya makin banyak gitu. Ada yang ngurus konten, ada yang ngurus orderan, ada yang mengeksekusi. Gitu. Seperti itu. Oke. Nah, yang di bisnis itu mengandalkan super team. Jadi kita bisa briefing, kita bikin konsep untuk ini, kita diskusikan. Setelah kita matang konsepnya juga kita bisa diskusikan dengan klien kayak gitu. Tapi kalau misalkan bisnis hanya pedagang, yang kitanya masih pakai strategi pedagang, ini akan jadi Superman. Ketemu klien, oke, deal sama saya. Nanti ternyata harus beli properti dan lain-lain, saya yang pergi sendiri. Gitu kan? Nah, pas begitu datang ke sana, telat lah. Gitu. Kalau kita mencari foto yang buat pagi-pagi gitu kan ya,
nyari sunrise, wah ini karena properti diambil sendiri, nggak punya tim dan lain-lain, keburu lewat sunrise-nya, gitu kan? Nah, berarti harus geser lagi ke hari besok. Nah, ini kan pasti akan jadi cost yang harusnya untung malah jadi hilang, gitu. Nih. Jadi kalau bisa dikerjakan secara tim, ngapain kita kerjakan sendiri? Kalau prinsip saya sih gini, meskipun kita sendiri sebagai pengusaha akan dapatnya kecil, tapi faktor kalinya itu bisa jadi lebih banyak. Gitu. Kita bisa mengerjakan 2, 3, 4 proyek dalam satu waktu yang berbarengan misalkan. Maksudnya berbarengan di sini adalah hari ini bisa, hari besok bisa. Tapi kalau ada misalkan yang satu waktu berbarengan ya kita bisa pecahin. Kayak gitu. Itu. Jadi untuk syarat digital strategi di bisnis zaman sekarang lewat digitalisasi bisnis ini, gitu ya, melalui digital marketing yang pasti bisnis kita ini harus jelas. Kita mau bisnis apa sih? Positioning kita mau di mana? Gitu kan? Apakah kita bisnis di cateringnya? Apakah kita bisnis di jasa foto dan videonya? Gitu. Itu harus jelas. Gitu. Terus timnya harus ada. Jangan sampai pas orderan masuk, project masuk, kita nggak bisa kerjain karena kita nggak punya tim. Gitu. Kemudian lengkap amunisinya. Nah, lengkap amunisinya ini apa? Gitu kan? Satu, misalkan dari alat, dari lain-lain. Meskipun sekarang udah banyak juga ya, kita bisa sewa, dan lain-lain. Tapi yang pasti source-nya itu, sumbernya itu kita tahu dulu. Kita mau kolaborasi dengan siapa, kita mau kerja sama siapa, dan tim kita misalkan mau siapa aja. Gitu. Nah, di digital marketing ini harus ada. Gitu. Kenapa? Karena kalau pas begitu nanti yang bikin konten, yang kita nge-shoot sendiri, kita bikin konten sendiri, kita editing sendiri, kita upload sendiri, kita ngiklan sendiri, udah mulai kedodoran nih, karena fokusnya udah lemah. Kita nggak bisa menganalisis mana lemahnya, mana tidaknya. Gitu. Jadi kalau di digital marketing ada yang bagian digital marketernya, siapa nanti yang misalkan bagian iklannya, siapa yang bikin kontennya, siapa yang bikin copywritingnya. Ini timnya harus lengkap, amunisinya harus lengkap. Gitu. Nah, ini jelas bisnisnya nih. Ini ya, produk apa yang mau kita jual, target marketnya itu siapa, yang seperti tadi saya ceritain di depan gitu kan. Kalau nggak tertarget, orang yang belum mau nikah, yang nggak punya pasangan, yang ibu-ibu yang belum bisa, atau orang tua yang belum bisa menikahkan anaknya kan nggak akan dapat. Gitu. Terus kita harus tahu kompetitor kita siapa. Gitu kan. Kenapa kompetitor kita harus tahu? Ya berarti kita harus mau bersaing kalau mau maju. Mereka pakai strategi apa? Apakah sudah secara digital marketingnya udah berjalan atau tidak? Kalau misalkan mereka sudah berjalan dan kita tidak, ya kita juga nggak bisa berkompetisi. Gitu. Nah kita harus tahu, misalkan kita di sekitar kita itu 5 sampai 10 kompetitor kita tulis. Terus bagaimana bisnis modelnya? Nah, kita mau bagaimana bisnis modelnya? Apakah kita cuma satu layanan, atau kita ambil semua layanan dan kita berkolaborasi dengan tim yang ada, gitu. Misalkan di teman-teman di sini nih, gitu kan? Ada yang cateringnya, ada apanya. Nah, ini bisnis modelnya harus kita perjelas. Kalau misalkan di jualan produk mah ada retail, ada agen atau reseller. Nah, ini di bisnis jasa juga sepertinya bisa. Kita pola bisnisnya mau bagaimana, pola bisnis marketingnya gitu ya. Mau langsung retail berarti langsung sama kita, atau mau reseller atau affiliate gitu, affiliate. Jadi kalau ada yang merekomendasikan jasa ke kita, dia dapat bagian. Saya ada beberapa teman yang dia punya agensi fotografi gitu, agensi foto produk, itu dia menjalankan bisnis modelnya untuk affiliate, tapi dia share juga gitu. Jadi orang lain yang merekomendasikan dapat. Nah, itu adalah bentuk bisnisnya ya. Harus jelas kita mau ambil yang mana. Oke. Nah, ini produk apa yang bagus. Ini biasanya produk apa yang bagus itu yang belum tahu produk gitu. Tapi kalau kita kan udah punya produk ya. Dalam hal ini produk ini adalah jasa kalau kita ya di sini ya. Gitu. Ini yang jasa atau produk apa yang bagus. Nah, jasa yang bagus ini, yang pertama ngomongnya tentang produk nih. Ini kriteria produk. Satu, produknya market fit. Dibutuhin nggak sama pasar? Saya rasa sih kalau yang berhubungan dengan wedding pasti dibutuhin ya.
Nah, cuman kita harus tahu target marketnya siapa. Foto udah jelas, video udah jelas, IO udah jelas. Terus catering udah pasti, mana mungkin kita mengundang tanpa ada konsumsi ya. Gitu. Nah, ini pasti dibutuhin. Oke, kita udah aman nih produk market fit-nya. Gitu. Kemudian pasarnya luas apa enggak? Saya rasa sih kalau untuk pasar ini luas ya. Gitu. Apalagi fotografi tidak hanya di wedding, nanti dia bisa main di produk dan lain-lain. Yang catering juga begitu ya. Yang asalnya kita dapat job buat di wedding, bisa aja nanti akhirnya mereka punya arisan, acara keluarga, akikah dan lain-lain kan bisa manggil kita juga. Berarti kan pasar kita sebetulnya luas ya, bisa diperluas gitu. Nah, kemudian permintaan konsumen untuk membeli lagi tinggi enggak? Saya rasa untuk wedding ini karena turunnya nanti akan banyak, ini akan lebih luas. Jadi untuk permintaan konsumen membeli lagi atau memakai jasa kita sih saya rasa luas ya, tinggi ya gitu. Seperti yang tadi saya dijelasin tadi gitu. Jadi tidak hanya ngandelin wedding aja. Kenapa? Karena yang nikah 1 kali kan nggak punya cita-cita untuk nikah 2, 3 kali mungkin nggak, gitu kan? Kayak gitu ya. Oke, nah ini marketnya. Ini kita harus jelas. Kita mau main di niche apa? Kalau ini kan udah jelas ya. Niche-nya adalah fotografi, makanan, minuman, atau media dan hiburan misalkan, atau rumah tangga. Nah ini beberapa niche, kita bisa ngomongin teknologi, kesehatan, pendidikan. Itu kalau ini yang berhubungan dengan wedding udah jelas. Fashionnya pasti ada tuh, karena mungkin di sini ada yang jual jasa untuk pakaian wedding, sewa misalkan atau apa gitu. Nah ini kan bisa masuk ambil fashion. Fashionnya niche-nya lebih tajam lagi adalah di wedding. Gitu. Fotografi udah jelas. Properti ini lebih ke perumahan gitu ya. Seperti itu. Nah ini kita harus jelas. Gitu. Kenapa saya balik lagi sini ya? Kenapa ini harus jelas? Jadi kita memposisikan gini. Kalau secara branding, kalau ingat apa namanya, misalkan di sini ini ada, ini saya random aja ya. Ini ada namanya Mbak Dea. Kalau ingatnya Mbak Dea, oh itu ingatnya ke foto, gitu. Kalau ingatnya ke Mbak Putri di sini, oh ingatnya ke foto, gitu. Nah ini kita harus bisa menciptakan itu. Nah ini lalu siapa sih yang kita bidik, gitu. Nah ini kira-kira kita petain target market kita ini itu adalah siapa, umur berapa, gitu. Nah ini sebetulnya luas ya kalau di wedding. Kalau di wedding ini kita bisa target umur-umur yang orang tua yang udah siap untuk menikahkannya gitu dari umur berapa, tapi rata-rata tapi orang tua sekarang juga udah mulai gaul ya, main sosial media, main Facebook. Nah nanti tinggal iklannya di mana. Kalau orang-orang tua biasanya yang bukan milenial itu nongkrongnya di Facebook. Kalau yang milenial bawah gitu kan, itu mainnya di Instagram, TikTok, kayak gitu kan. Nah nanti mungkin si strategi marketingnya bisa dibedakan mana yang konten buat ke Facebook, ke Instagram dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah ini gender. Nah kalau gender sih laki-laki perempuan, misalkannya ini targetnya. Usianya berapa sih? Apakah? Tapi biasanya sekarang juga udah yang mau nikahnya itu udah punya konsep sendiri ya. Mereka punya konsep sendiri gitu. Jadi usia siap dinikah tuh berapa tuh? 25 sampai range 30 misalkan. Nah, ini kita bisa targetin. Terus tinggal di mana? Apakah kita mau area seluruh Indonesia ditargetinnya, atau misalkan oh saya di Jakarta, saya mau area Jakarta aja deh. Nah, gitu. Atau mau yang lebih luas lagi, ya Jabodetabek deh gitu. Nah, ini kita bisa apa namanya? Kita tentukan. Nah, ini profesi, kalau profesi sih lebih luas ya. Kalau wedding kan pasti semua orang juga untuk menikah gitu. Cuman kita lihat aja target pasarnya menengah atau bawah nih si jasa yang akan kita keluarkan. Nah biasanya yang menengah itu profesinya apa aja, lulusannya apa aja gitu. Nah udah pasti kalau sudah menikah mungkin nanti umur orang tuanya, atau yang belum menikah ya berarti umur siap nikah tuh yang tadilah misalkan di 25 sampai 30 gitu. Nah,
Ini interestnya nih. Nah, kita bisa setting sesuai dengan interest nih kalau ngiklan. Komunitas yang disukai apa? Apakah komunitas fotografi, terus websitenya apa gitu kan yang disukai, media yang disukai apa, produk yang disukai apa, public figure yang disukai apa. Nah, ini interest ini kita bisa jadi bahan buat iklan. Jadi di setting di Facebook Facebook Ads-nya. Itu interest sesuai dengan by interest ini. Gitu. Nah, ini demografi. Nah, ini demografi yang tadi saya cerita. Ini di setting di iklan juga bisa. Tulisan SMP, SMA, orang tua, udah punya anak berapa. Nih ada nih kayak gini. Nah, beda lagi dengan Instagram yang boost post. Nah, ini nggak lebih detail. Kalau kita bikin business manager, kalau di Facebook nanti bisa disesuaikan dengan ini. Bahkan kalau kita mengiklankan mau ke orang-orang yang pakai Samsung, nah itu bisa. Dari tipe handphone, Android, atau iOS gitu. Nah, ini behaviornya. Nah, ini yang behaviornya kebiasaan ya, yang menggunakan iPhone, Android, HP-nya jaringannya apa gitu kan. Misalkan dia biasa beriklan di Facebook apa enggak, terus sistem operasi. Nah, ini kita juga bisa melihat behavior si target market kita untuk disetting di iklan. Kayak gitu. Nah, buat kita riset, kita mau riset iklan kontennya seperti apa, terus kita mau jual produknya atau jual jasanya seperti apa. Zaman sekarang tuh risetnya banyak. Kalau dulu nongkrong ke perpustakaan, baca-baca buku, nggak tahu nih ini ada yang ngalamin nggak kayak gitu. Terus risetnya kita riset kuesioner, gitu kan. Kalau sekarang kan bisa Google Keyword Planner, Google Trend, Audience Insight itu bisa dicek. Kita bisa masuk ke sini. Buka aja di Google, ini kita bisa cari. Gitu. Ini contohnya nih, yang riset di Google Trend. Ini saya kebetulan ininya ini nih, kita ikan cupang, Brompton, janda bolong. Nah, ini bisa kelihatan nih permintaannya kayak gimana. Gitu kan. Ini kalau yang ini kemarin yang lagi pandemi banyak banget kan yang ke pohon-pohonan. Nah, ini tinggi banget, tapi turun lagi di bulan apa. Nah, ini kita bisa lihat analisis di sini. Oh, ini jasa apa yang lagi banyak dicari. Gitu kan. Nah, ini by risetnya juga, ini daerah mana aja yang bisa kita lihat. Nah, gitu. Jadi nanti si iklan tuh kita bisa ditujuin ke daerah mana aja. Gitu. Oh, ini yang banyak. Bisa dilihat juga sih data penduduk di itu biasanya keluar. Data penduduk ini yang umur-umur produktif untuk nikah, daerah mana yang banyak, ini bisa kelihatan. Nah, ini kita harus tahu kompetitor. Ini teman-teman di sini mungkin bisa jadi teman, bisa jadi kompetitor. Teman bisa jadi kolaborasi, kompetitor juga anggap aja kompetitor, tapi buat bersaing secara sehat ya. Dalam artian ya kita harus bangun secara baik gitu semua aset digitalnya. Nih, kita bikin kompetitor, audit kompetitor, kita tulis siapa 10 kompetitor terdekat kita. Tulis tuh. Yang jasa fotografer siapa aja. Misalkan kalau kita misalkan di IO, nah IO ini siapa aja nih yang biasanya di daerah kita yang suka dipakai gitu, yang suka di banyak jobnya gitu. Terus kita analisis apa kelebihan mereka, apa kelemahan mereka. Gitu. Terus komentar yang sering kita dengar tentang kompetitor dari orang-orang yang kita kenal aja dulu. Nah, kemudian yang terakhir itu hal-hal apa aja yang mereka bisa lakukan dan yang tidak bisa lakukan. Nah, disinilah kita masuknya. Itu kelebihannya mereka kita bisa ikuti dan kita modifikasi, misalkan kelemahannya kita bisa isi di situ. Seperti itu ya. Oke, nah ini yang tadi saya cerita di awal. 10 kompetitor, terglobal, tertua, terbaru, terbesar, terlaris, terunik, terdekat, termurah, termahal, tercanggih. Misalkan. Nah, ini kita tulis aja 10. Sebetulnya semakin banyak semakin bagus. Nah, nanti kita mau bersaing di mananya nih. Kita mau masuk di mana. Kayak gitu. Karena kalau kita tidak mau bersaing ya kita juga nggak akan jadi yang terbaik ya. Itu semua hidup ini adalah persaingan lah gitu ya istilahnya gitu. Nah, ini fakta bruta orang lain memilih produk Anda. Jadi fakta apa sih yang orang lain tuh harus memilih saya? Nah, ini keluarin aja nih kira-kira. Tulis banyak-banyak. Nah, nanti
kita ambil 10. Dari 10 juga kita kerucut. Akhirnya nanti jadi satu acuan kalau ingat hasil fotografinya yang keren, itu fotografi siapa? Fotografi kita. Hasil video yang keren, cepat, itu kita. Nah, ini kita mau main di mana? Gitu. Nah, ini 4 bisnis model ya. Kalau misalkan jasa, misalkan nih ada yang pertama ya jelas harus halal. Misalnya halal mah ya ada yang punya pikiran riba berpendapat ke situ ya berarti enggak. Terus nggak boleh tipu-tipu. Yang pasti bisnis kita harus halal dulu kalau untuk bisnis bagus, bisnis modelnya ya. Terus yang kedua ini harus menghasilkan gitu. Makanya berapa HPP kita, berapa kos produksi kita ini harus dihitung banget gitu. Biar profitnya tinggi, kemudian kita punya banyak cash-nya. Nah, yang ketiga itu manfaat. Jadi jasa kita ini harus benar-benar nanti rasa manfaatnya sama klien kita gitu. High value, great product, social impact gitu kan. Jadi kalau social impact ini sebenarnya kalau di wedding tuh udah berapa tahun lama, oh iya dulu di foto ini hasilnya kan masih bisa dinikmati ya, gitu kan. Terus bisa di-share dengan bangganya gitu kan. Kebayangkan kalau kita misalkan jadi muak, terus kita nge-make up nggak bagus, orang lain juga, aduh ini saya mau diposting juga malu gitu. Akhirnya disebutin aja jelek-jeleknya ke teman-teman. Jadi kita juga nggak ngepek gitu ya. Meskipun kita udah konten dan iklan lain-lain dijalanin, tapi ternyata hasil kerja kita juga nggak bermanfaat bagi klien kita, ya tetap kita akan impasnya jelek ke kita. Ada yang keempat, itu bisnis yang model yang bagus itu ya bisa di scale up. Jadi bisa menjadi industri. Gitu. Banyak kok IO yang bisa menjadi patokan untuk wedding. Ini bisa di scale up dari asalnya cuman hanya mengorganize gitu, akhirnya dia punya catering sendiri, punya tim foto sendiri gitu. Terus bisa di scale up gitu. Yang asalnya cuman cuman di gedung, kita bisa di outdoor. Kita bisa di pantai dan lainnya. Nah, itu bisa di scale up gitu. Udah jelas pasti nanti berhubungan dengan penghasilan kita yang akan lebih banyak ya. Gitu. Nah, ini semuanya itu berbentuk super team kalau kita ngomongin strategi bisnis secara digital marketing. Ya. Nah, super team ini apa aja kalau di digital marketing? Nih. Jadi buat teman-teman, kok digital marketing tidak hanya sekedar iklan, tidak hanya sekedar upload konten gitu. Nah, ini ada orang digital marketingnya, ada advertiser, ada content creator, ada copywriter, ada web developer, ada desain grafis, ada customer service, ada social media spesialis. Gitu. Saya belum punya nih semuanya nih timnya ini. Ya, bisa yang digabung-gabung. Kita sebagai fotografer, kita sebagai videografer kan bisa bikin konten sendiri ya. Gitu. Yang web developer nggak bisa, ya kita bisa cari agensi atau cari jasa yang membuka untuk buat web kita. Kalau copywriter, banyak kok copywriter freelance, kayak gitulah. Nah, kalau yang kita nggak bisa ngiklan nih, cuma bisa posting-posting kayak gitu aja, nggak apa-apa. Banyak kok advertiser yang bisa diajak kerjasama, atau misalkan agensi-agensi, kayak gitu ya. Oke, nah ini tahapan untuk membentuk tim. Yang satu rekrut, yang satu training, yang tiga kita bimbing. Kita harus rekrut orang-orang yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan ya, gitu. Nah, terus kita latih. Orang yang udah bisa juga tetap harus dilatih. Kenapa? Karena kita punya standar, biasanya perusahaan jasa itu punya standar masing-masing. Nah, itu yang perlu kita latih, dan nomor 3 juga kita bimbing. Jadi biar sama gitu standarnya. Jadi kalau misalkan di foto sama A, foto sama B, sama C standar gitu. Pasti standar minimumnya atau standar bagusnya harus dapat. Tapi kalau misalkan karakter biasanya itu dari fotografer masing-masing sih biasanya sih ya. Itu ada ciri khas lah. Nah, sekarang gimana nih teman-teman nih? Udah punya tim berapa nih? Apakah masih dikerjakan sendiri? Apakah udah punya tim 2, 3 atau berapa gitu.
Nah, ini mangga silakan didata, ditanya, dan kira-kira seperti apa. Gitu. Oke, nah ini amunisi untuk bermain di strategi digital marketing. Gitu. Satu, kita harus punya web. Karena jasa ya. Jasa itu harus punya web. Kalau produk, punya web store lah. Gitu. Kenapa harus punya web? Ya itu seperti yang tadi saya jelasin tadi. Orang lain pasti nyari di Google. Semuanya sekarang itu kalau ada apa-apa nyari di Google. Nyari ke Mbah Google gitu ya. Kayak gitu. Kita harus punya landing page. Apa itu landing page? Landing page itu website yang satu halaman yang menerangkan tentang bagaimana kesulitan atau permasalahan yang dijumpai di target market kita. Terus kemudian kita muncul menjadi solusi. Gitu. Nah, ini kalau toko online, ini biasanya di produk, jualan produk. Nah, sosial media udah jelas, kita harus punya. Jangan hanya punya, tapi jangan bisa jadi sampah dunia maya gitu ya. Sampah dunia maya gitu ya. Kita harus kelola. Tiap hari posting minimal satu aja. Konten-konten yang berhubungan dengan bisnis kita. Nah, kemudian kita harus punya bisnis manager untuk iklan. Jadi iklannya nggak lewat buspos, hanya buspos di Instagram karena kurang tertarget, tapi kita bikin bisnis manager di Facebook dan nanti iklannya bisa diarahin ke Facebook, diarahin ke Instagram, Instagram juga diarahin ke Reel, bisa diarahin ke Story atau dimunculnya di feed. Nah, ini kita harus bisa milih nanti, mau milih mana kita, mau market lokal atau market luar. Market lokal di sekitar daerah kita atau secara keseluruhan. Nah, kita harus milih di sini mau mainnya seperti di mana. Kemudian kita produk apa nih? Kalau saya pikir sih kita bisa jual produk digital ya, gitu, atau jasa gitu, lebih ke produk digital. Kalau fisik kita nggak bisa ngeluarin kecuali kalau kita jualan yang produk fisiknya gitu. Jadi kalau di jasa wedding sih nggak ada ya gitu jualan fisiknya ya. Nah, kita mau main di mana nih? Kita jual jasa yang murah atau jasa yang mahal? Karena pas kan nanti treatment-nya berbeda, packaging-nya berbeda, layanannya berbeda. Nah, ini kita harus menentukan. Kenapa? Karena kalau paket kita yang bermain di harga mahal, mungkin di target market yang di bawah kita nggak akan dapat. Ya, pasti orang berpikir, aduh nggak masuk nih budgetnya. Keren sih, tapi saya nggak masuk di situ. Jadi bukan salah si target market kita, tapi emang kitanya aja tidak mentargetkan di mana gitu, mau main di mana gitu ya. Oke, nah ini kita bisa pakai strategi nih, gratiskan dulu baru bayar, misal prewedding gratis, atau misalkan nih kalau ambil paket gratis video dari kita, nah ini bisa dulu gitu. Jadi gratisin aja dulu, nah nanti dia foto-foto tester gitu, oke. Bagus nih foto-foto tester. Nah, oke nanti prewedding nikah sama masnya ya gitu. Nah, seperti itu. Ada lagi strateginya jual murah dulu baru nanti jual mahal. Jual murah dulu tuh kayak gimana? Ya dimurahin aja dulu. Nanti kalau dia udah senang lah lama-lama oke ini harga paketnya sebetulnya sekian gitu ya. Tapi ini kita kasih murah ya untuk saat ini gitu. Nah, ini bisa. Atau nyoba dulu baru langganan. Tapi ini kalau jasa ini nggak mungkin ya nyoba dulu. Oke ini prewedding kita coba dulu jasa dulu nanti jadi langganan kan nggak mungkin juga nikah. Nanti yang nikah kedua oke saya jadi langganan ya kan nggak juga kan. Kayak gitu ya. Nah ini mungkin diterapkannya tidak seperti itu. Tapi ya nyoba-nyoba buat tester gitu mungkin bisa. Oke, ini traffic nih. Trafficnya adalah orang-orang yang datang ke situs Anda atau website itu kemudian supaya berhasil Anda harus memiliki traffic orang-orang yang tertarik dengan membeli produk gitu. Kita harus bermain traffic karena kalau nggak ada traffic itu kita nggak bisa showing itu maksudnya kita mengeluarkan portofolio kita dan kita nggak bisa closing, jadi harus mendatangkan traffic dulu. Nah si digital marketing ini kalau lewat iklan ini akan memperluas jangkauan dan memperbanyak traffic ke situ tujuannya. Oke, nah ini di traffic ini ada 3 nih. Kalau kita sebutnya adalah traffic temperature. Ada yang cold, ada yang warm, ada yang hot. Yang cold ini yang belum tahu banget kita. Yang belum tahu banget kita itu apa. Nah, kita nanti mungkin kasih edukasi gitu. Kalau misalkan iklannya itu kasih tentang
apa itu prewedding, apa itu nikah, bagaimana artikel-artikel tentang pernikahan gitu. Nah, nanti orang udah baca-baca, biasanya kan orang mau nikah tuh baca-baca dulu ya. Gitu. Kita harus persiapan apa aja, nah, bikin lah artikel kayak gitu. Nah, nanti kalau yang udah awam, oh ternyata nih ada jasanya nih kalau kita butuh-butuh ini. Nah, ini jasa kita. Nah, udah awam ini nanti ajar lagi iklannya adalah iklan misalkan tentang diskon. Itu diskon layanan lah gitu ya, dan packagingnya layanan. Nah, ini beda kondisi, beda perlakuan nanti kontennya. Itu konten buat iklannya. Oke. Nah, ini nih. Ini traffic temperature. Ini yang subscribe YouTube, follower Instagram itu maksudnya ke call. Mereka like, fanpage, peserta seminar, webinar, misalkan kayak gini, bikin aja kan webinar tentang makanan wedding. Nah, kita kan bisa showing tuh, bisa cerita bla 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 nih western kayak gini, yang tradisional apa aja kayak gitu. Ini yang WAM ini nanti member WA bisa di grup diskusi gitu, email dikirim, bisa Telegram kirim tentang sharing-sharing apa aja. Nah, yang hot baru bisa jadi buyer dalam artian yang memakai jasa kita. Atau kalau di produk itu ada reseller, ada mitra. Oke, nah ini sumber traffic nih. Ini sumber traffic kalau zaman dulu, yang seperti yang tadi udah saya sedikit singgung ya. Ada brosur, ada voucher, ada baliho, poster, spanduk, umbu-umbu, banner, gitu kan, booth, atau mungkin kalau zaman dulu ditempel tuh di tiang-tiang listrik kayak gitu, atau radio, koran, majalah. Ini zaman dulu nih. Zaman sekarang FB Ad, Google Ads, Instagram Ad. Saya rasa sih teman-teman udah familiar sebetulnya main-main, udah tahu lah ada FB Ad, ada Instagram Ad, ada email list. Mungkin di sini belum melakukan semua gitu. Ada online store kalau kita jualan produk, ada marketplace yang bisa kita jualan produk, ada affiliate yang tadi saya terangin, bisa yang nyebar, terus dia dapat komisi gitu. Ini bisa bikin konten viral, bisa kita endorse influencer. Ini banyak kan contoh-contoh yang influencer atau artis yang di endorse ya waktu pernikahan ya. Misalkan nih kawinan bajunya pakai baju desainernya Igun gitu, Ivan Gunawan. Terus cateringnya dari mana gitu. Banyak kan yang di endorse, ada yang nikahan, kalau artis itu semuanya barang endorse. Ada juga yang kayak gitu. Kayak gitu. Ini juga traffic adalah forum-forum, misalkan forum-forum ibu pranikah dan lain-lain kan biasanya suka ada tuh. Nah, ini contoh-contoh aja. Contoh artis endorse Instagram. Nah, mereka nanti biasanya posting di Instagram mereka dengan nge-tag kita gitu, bisnis kita. Ini bisa dilakukan nih, endorse artis, selebgram, influencer. Kalau kita punya modal besar, misalkan ya semuanya, atau kalau nggak fotonya aja, oh saya pernikahan sekarang, ini kita pakai jasa fotografi kita, misalkan, atau jasa video kita. Gitu. Atau ada juga di social buzz. Social buzz ini ada kayak marketplace, tapi marketplace influencer. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu belum nih? Gitu. Nah, ini kita bisa pilih nih untuk di situ. Kita bisa gunakan itu. Nah, ini workflow traffic-nya ya. Dari website, dari personal juga bisa di-share, kita nge-share YouTube. Ini kalau orang biasanya dapat. Kalau dapat iklan, masuk ke personal, begitu ngeklik masuk ke YouTube, masuk ke klik kasih ke website. Itu kan dapat email ke FB personal, kita ambil lagi dari Instagram gitu, dari email bisa di broadcast, dari WhatsApp bisa broadcast, bisa kita nanti ada live Facebook kayak gitu, atau bisa kita webinar seperti ini, itu bisa. Gitu. Jadi semuanya nanti mengarah ke satu sistem yang akhirnya bagaimana caranya mereka tertarik masuk ke kita, trafficnya tertarik, dan akhirnya bagaimana mereka memakai jasa kita. Oke, ini yang saya ceritain, ada free traffic yang gratisan sama paid traffic yang berbayar. Gimana itu free traffic yang gratisan? Nah, ini traffic yang gratisan Facebook, Instagram, makanya Instagramnya harus bagus, Facebooknya tetap dihidupin. Bisa Twitter, di WhatsApp misalkan nge-share broadcast di grup, atau misalkan bikin-bikin status, Telegram juga sama, Line juga, tapi nggak tahu ini Line juga
udah banyak nggak kedenger ya sekarang. Blog, nah, kalau yang penulis-penulis sih biasanya masih tetap hidup di blog. Kalau website yang di Google kita bisa mainin SEO-nya. Nah ini kan gratis ya SEO, cuman bagaimana kita mengolahnya itu. Menjadinya biasanya dalam 1 tahun baru jadi, tapi harus dibangun lah. Bisa marketplace, forum, YouTube, TikTok. Nah, ini masih traffic lah, masih free traffic. Ini contohnya ya, ada yang lewat YouTube ngomongin apa aja tentang pernikahan yang ujung-ujungnya nanti pakai jasa kita, soft selling lah gitu. Nah ini grup Facebook kita kan banyak tuh grup Facebook, kita share-share aja promo-promo kita atau program-program marketing kita. Terus kita bikin giveaway. Nah ini giveaway itu misalkan pre-album yang daftar untuk pernikahan di bulan ini akan dapat pre-album, dapat foto free album foto wedding gitu. Yang harusnya dicas dengan sekian juta, anggap misalkan 2 juta, ini albumnya gratis gitu. Jadi mereka begitu ini nggak hanya dapat soft copy, dapat albumnya juga. Terus video undangan. Nah, sekarang kan undangan-undangan zaman pandemi gini, atau yang kemarin juga kan lewat bikin video ya, video undangan ya. Jadi tinggal nge-share aja, mereka baca aja sampai akhir ujungnya. Jadi gitu kan, dari mulai bisa digabungin tuh. Ada lagi fotonya, lagi pre-weddingnya, terus undangan dan lain tempat dan nama-namanya bisa dibikinin. Kalau beli pakai jasa kita, paket kita, nih undangan, video undangannya dibikinin gitu. Nah, ini kalau di Reel TikTok, nah ini foto-foto kegiatan kita. Makanya yang foto-foto kegiatan kita tuh disimpan lah gitu. Nanti kita bisa posting, bisa di Reel, bisa di TikTok. Itu ya foto kegiatan wedding yang kita lagi kerjakan. Atau ini ada foto konsep intimate ya. Intimate di wedding outdoor. Nah, sekarang kan dengan era pandemi gini, ini sangat happening gitu ya. Hits banget gitu kan. Karena nggak di gedung, di luar. Orang lain jaga jarak dan udara terbuka gitu. Ini konsep-konsep gini kita bisa jual, kita bisa share di Instagram, kita bisa iklankan, dan bisa kita bikin paket-paket yang menarik. Gitu. Nah, kelemahan free traffic ini, yang pertama hasilnya lambat, karena kita melakukannya manual. Yang kedua, waktunya mahal. Kenapa mahal? Karena banyak yang menggunakan waktu kita gitu. Itu panjang, seperti tadi main SEO tuh setahun tuh baru harus jadi harusnya. Dan sulit di scale up. Kenapa? Ya kita harus, kalau nge-share-nya 10, ya berarti kita harus jadi 20, scale up-nya lama gitu. Dan sulit lah gitu. Banyak kegiatan, apalagi kita sambil berkegiatan ya, melakukan produksi, foto, dan lain-lain agak sulit. Sebentar, ya, apa nih? Oke, nah ini yang paid traffic nih, yang berbayar. Nah, paid traffic ini yang berbayar ini, di sini ada FB ada Google AdWords, jadi si website kita diiklanin, ada Instagram Ads, ada TikTok Ads, gitu ya. Nah, bahkan sekarang YouTube juga yang short, itu udah muncul short tuh, bisa diiklanin. Terus di Reel juga bisa diiklanin. Nah, ini yang nanti kita ngiklannya di mana aja tuh di sini. Gitu. Itu, nah ini circle-nya kenapa di Facebook ini bisa disebar di Business Manager-nya di sini. Nah ini contoh-contoh nih, udah pernah ke iklan mungkin ya, kena iklan ya. Kalau di Facebook muncul tuh yang sponsor-sponsor gini, nah itu mereka beriklan. Kemarin saya riset, beberapa hari kemarin, ini ada kesempatan nih, di produksi yang wedding ini, yang khusus wedding ini, belum ada yang iklan. Jasa wedding. Belum ada. Kalau jasa fotografinya ada ya, jasa agensi itu ada. Tapi yang jasa weddingnya IO-nya ini belum ada nih saya lihat. Saya coba riset, saya cari-cari nggak ada, nggak dapat gitu. Gitu. Nah ini iklan berbayar. Kalau nanti munculnya di story itu seperti ini. Ini kelihatan sponsor. Gitu. Nanti produk kita bikinlah konten yang bagus untuk di story kita bikin. Nah ini kenapa saya tunjukin nih. Kalau yang story bikinnya kayak yang tengah atau yang kanan, ya. Gitu. Kalau yang kiri, nah ini kurang bagus nih. Kenapa? Karena sebetulnya dia feed di-upload di story dan dia diiklankan gitu. Nah ini kurang bagus gitu. Nah ini kenapa saya tunjukin kayak gini. Jadi nanti yang buat iklan di story ya dibikin juga kontennya ukurannya sesuai story atau videonya juga sesuai story. Karena akan lebih menarik gitu.
Jadi balik lagi kalau Facebook Ads ini adalah Facebook advertising. Jadi layanan sarana iklan yang disediakan oleh Facebook untuk para penggunanya gitu ya, untuk kita gitu. Nah, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ini keuntungan yang paid traffic nih, lebih cepat besar, hemat waktu gitu kan. Bisa lebih banyak data. Kenapa? Karena orang-orang yang pernah ngeklik kita, itu kita bisa record dalam bentuk pixel. Jadi kita bisa iklankan ulang. Terus yang pernah ngelihat iklan kita yang pertama, nanti lihat iklan kedua dia bisa kita kasih konten yang berbeda. Itu beda lagi dengan yang manual. Kalau kita misalkan lewat jembatan layang, terus lihat ada banner, nanti pulangnya kita masih lihat banner itu juga. Nah, kalau diiklankan tuh bisa berbeda gitu. Terus datanya juga bisa kita record, bisa kita target ulang. Apalagi kalau kita iklannya pakai form, nah mereka isi data udah jelas, data itu menjadi database kita. Nah, kemudian bisa di scale up, gitu. Jadi bisa diperluas jangkauannya, budget iklannya yang dengan berharapan trafficnya makin banyak, lead-nya makin banyak, yang kita bisa untuk closing-nya makin banyak gitu ya peluangnya. Nih 5 faktor keberhasilan iklan. Nah, yang pertama targetnya kita harus pas. Dari tadi kita ngomong target aja ya, iya jelas. Ini targetnya harus. Jadi kita nggak usah targetnya keseluruhan, karena yang nikah juga umurnya nggak umum, gitu kan? Ada batasannya. Kemudian ada visual yang harus menggoda. Gimana caranya orang lain bisa ngeklik? Kalau di Instagram orang lain harus berhenti, jempolnya harus melihat, baca. Nah, ini visualnya harus menggoda lah gitu ya. Terus copywriting-nya harus membius. Jadi orang lain senang bacanya. Terus akhirnya udahlah klik nih iklannya. Nah, penawarannya harus fokus. Kenapa penawaran fokus? Biasanya gini, ada iklannya tuh ada banyak gitu. Ada paket-paketnya banyak. Nah, lebih baik kita unggulin aja paket mana yang mau kita jual. Nah, paket yang lain itu adalah paket pilihan kalau misalkan dia nggak cocok di situ. Jadi kalau untuk yang iklan satu, ini harus fokus aja iklannya bikin satu itu. Gitu. Kemudian jasanya itu yang harus diingini. Kira-kira nih kita kalau mengiklankan ini diingini atau orang lain akan tertarik atau ingin nggak dengan jual jasa kita, kayak gitu. Nah, kita harus bikin seperti itu. Nah, ini kekuatannya adalah di konten marketing, gitu ya. Nah, kalau orang-orang fotografi mah harusnya sih bikin konten udah oke ya, gitu kontennya. Jadi secara formal konten marketing adalah marketing yang berfokus menjanjikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten untuk menarik perhatian audiens target market kita, gitu ya. Kemudian nanti memeliharanya melalui interaksi, gitu ya. Dan pada puncaknya menghasilkan aktivitas komersil. Jadi orang interaksi akhirnya mereka mau untuk pakai jasa kita, gitu. Nah, terus kontennya juga kenapa harus relevan? Ya jelas, itu harus. Kalau misalkan nggak relevan, nggak di skip, gitu. Nah, ini sedikit sih quote-quote yang untuk konten lah gitu ya. Tidak ada yang peduli dengan produk kita yang jual kecuali kita membuat konten yang menarik. Gitu. Jadi awal gerbang masuk utamanya itu dari konten, ya. Kita sekarang itu harus content is king lah gitu. Nih, marketing is a contest of people attention. Jadi marketingnya konten yang kita mendapatkan perhatian dari orang lain. Gimana caranya sih kita jadi caper gitu, cari perhatian biar orang lain mau untuk memperhatikan konten kita, masuk ke Instagram kita, masuk ke web kita, ngeklik iklan kita, dan akhirnya berinteraksi. Nah, ini sedikit nih quote-quote lah gitu. Kenapa sih kita pentingnya untuk marketing ya? Nah, ini konten marketing nih. Ini contohnya, kebetulan ini produk aja ya. Beli 3 dapat 4 free masker. Nah, ini konten marketing nih. Gitu. Terus diskon. Paket handbag. Nah, ini bisa diganti aja nih paket pre-wedding, paket wedding atau apa gitu. Gitu ya. Bisa paket weddingnya itu ada foto, ada catering, ada sama IO-nya bisa. Yang dari harga harusnya berapa jadi berapa bisa. Oke,
itu aja. Nah, ini sekilas tentang saya. Ini nama saya Teguh Gumilar, saya biasa dipanggil EG. Di Lagi Kreatif, di founder Lagi Kreatifnya. Kebetulan saya juga di marketing officer. Ini ada beberapa brand saya. Kemudian yang mau kepo-kepo silakan follow Instagram saya di eg.ey. Email saya ada, websitenya di lagikreatif.com, dan WhatsApp saya ini ada. Boleh kalau yang misalkan memerlukan untuk nanti diskusi, karena ini waktunya nanti ada terbatas, kita bisa lanjut, bisa by DM atau WhatsApp. Oke, gitu aja Mbak Violet dari saya. Mudah-mudahan ini ada pencerahan buat strategi di era zaman sekarang. Gitu, yang kalau ada pertanyaan atau yang bisa didiskusikan boleh silakan. Oke, ya terima kasih Kang Ege, mantap, keren nih. Kayak udah Kak Ege.ey, Bandung banget, ya. Ya. Oke, udah jam 8, mantep materinya Kang Ege, terima kasih. Ini udah beberapa pertanyaan nih Kang. Oh ya. Kita pilih aja ya 3 pertanyaan mungkin boleh, ya. Boleh, silakan. Nih ada yang pertama dari Kak Zulfadli, dia fotografer nih Kang. Terus pertanyaannya adalah, selamat malam Kang, saya mau nanya, Instagram bisnis saya udah rapi, udah upload portofolio, udah upload juga yang mengedukasi, terus upload sudah hampir setiap hari, udah bikin halaman Facebook juga, tapi belum ada respon dari follower Kang. Apakah ada kekurangan yang harus diperbaiki lagi supaya follower saya tertarik dengan bisnis saya Kang? Oke. Nah, jawaban saya cuma satu. Ini kan tadi ngomongin Instagram ya. Ini berarti kan ngomonginnya organik nih. Kalau di Instagram organik ini, kan namanya sosial media adalah media yang buat kita bersosialisasi ya. Jadi kalau kita posting, kita punya sosial media, kita harus berinteraksi dengan follower kita. Interaksinya kan ada 4 ya. Ada like, komen, ada share, ada save. Nah, gimana kalau kita dianggap tidak gini, si Facebook itu, si Instagram itu melihat algoritma. Karena kenapa? Bisa sampai 2-5% yang feed kita, konten kita muncul di follower kita. Gitu. Apalagi kalau kita misalkan tidak berinteraksi. Gitu. Misalkan nih Mbak Violet berteman dengan temennya banyak di followernya, tapi nggak melakukan interaksi. Berarti dianggap nanti konten yang kita upload itu tidak relevan dengan follower kita, jadi nggak akan dimunculin. Benar. Gitu. Kenapa? Karena kan kita basicnya adalah Instagram adalah sosial media ya. Gitu. Jadi kita ya gini, kita pengen banyak orang yang nge-like kita. Kita aja nggak pernah kok nge-like konten-konten orang. Nah, gitu. Itu algoritmanya seperti itu. Jadi nanti mainin hashtag, bisa mainin hashtag ya. Hashtagnya mau disimpan langsung di konten boleh, mau disimpan di komen boleh. Nah, kita lakukan riset hashtag, cari aja di Google tuh, di hashtag gitu, yang berhubungan dengan kita. Nanti kita analisis tuh di Insight, kayak gimana pertumbuhan engagement-nya. Terus di situ akan kelihatan follower kita itu banyaknya lihat konten kita jam berapa. Lihat aja dibuka di Insight-nya. Kalau ternyata banyak lihatnya itu jam 12 siang, ya udah kita postingnya jam 12 siang. Gitu, jangan dipaksain nanti malam. Wah, karena kenapa? Audiens kita nggak di situ. Terus kita bisa lihat lagi, kan ada audiens kita umur berapa sampai berapa gitu. Misalkan dari umurnya sekitar 20 sampai 30. Nah, kira-kira 20 sampai 30 ini senangnya konten yang berbentuk seperti apa? Kayak gitu. Ya istilahnya kita harus silaturahmi, sering-sering silaturahmi kan. Betul, balikin lagi ke sosial media, berarti harus bersilaturahmi. Gitu. Bener banget. Ya nih Kang, tadi ya udah terjawab nih ya Kang. Terus ada pertanyaan kedua nih dari Rama Daniel, dia fotografer juga. Selamat malam Kang, saya Rama dari Aceh Kang nih Kang. Oke, jauh sekali. Jauh, izin bertanya. Aceh, bagaimana caranya bersaing dengan kompetitor di kota kecil? Kebetulan di kota saya sudah banyak jasa fotografer. Dan bagaimana cara agar saya bisa bertahan di bisnis ini dalam jangka waktu yang panjang? Terima kasih Kang Ege. Ya, oke. Jasa fotografer sebetulnya kalau fotografer luas.
apalagi di era sekarang ini yang bisa disebut content is the king gitu, semua main Instagram, itu pasti main foto. Pasti main foto, meskipun banyak grafis tapi ada fotonya. Nah, kita mau dihususin ke wedding, bisa. Nah, tapi kalau dihususin ke wedding ya kita bikin foto-foto yang keren. Nah, strateginya adalah yang tadi itu marketing itu. Kita bikin gratisin dulu. Misalkan, oke, ini punya saudara, oke, fotonya sama saya nggak apa-apa gratis. Yang penting tim saya dikasih makan gitu misalkan. Nah, kita kan butuh portofolio, ya kan? Nah, ini bagaimana pesaingnya? Kita harus, makanya tadi dicek pesaing itu yang udah oke-nya di mana, yang lemahnya di mana. Itu analisis pesaingnya harus kita bikin dulu. Nah, barulah kita bikin konten-konten, bikin program marketing yang pesaing kita itu menjadi nggak relevan. Misalkan, ini dari sisi branding ya, gitu. Kita banyakin aja yangnya. Misalkan kita jasa fotografi yang bisa wedding, jasa fotografi yang bisa video juga, yang bisa buat foto produk, foto apa gitu. Gitu. Terus kita kalau misalkan bikin program marketing atau promo yang menarik gitu. Konten yang menarik dan yang pasti satu. Karena kita jasanya fotografi, ya berarti kan lebih ke personal gitu ya. Itu kita harus bisa meyakinkan dalam artian kitanya bisa dipercaya. Nah, tapi kitanya juga harus menunjukkan bahwa ini produk saya, jasa saya ini layak untuk dibayar sekian. Gitu. Iya. Nah, jadi buat kompetitor, analisis yang tadi aja dibikin dulu tuh. Jadi kita bisa analisis orang lain, apa kita yang kurang, apa yang kita lebih, nah baru tunjukin di sini. Insya Allah bisa. Oke. Mantap, Kang. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Kang. Ya. Dia wedding planner nih. Oke. Jari manis katanya. Oh, jari manis. Alisa namanya. Selamat malam, Kang. Dari Bandung. Oh, halo. Dari Bandung nih, Kang. Alisa. Ani izin bertanya, apakah untuk mengembangkan suatu bisnis wedding harus memiliki modal yang besar, apa hanya mengandalkan banyak kenalan vendor saja? Nah, yang pasti sih ada istilah ya kalau di agama saya, itu silaturahmi itu memperpanjang rezeki. Nah, bener. Itu kan, saya kira tuh sama semua lah. Jadi ya kalau kita kebetulan belum punya aset, ya kita bisa kolaborasi dengan vendor tadi. Gitu. Benar. Kita bisa kolaborasi, misalkan kita cuma punya jasa foto sama video aja. Gitu kan ya. Ya kok vendornya kerjasama dengan vendor catering. Nah, karena kan kita planner ya. Gitu. Ya daripada kita membangun aset dulu yang belum tentu kapan kita dapat ngebangunnya, anggaplah kita belum punya modal nih, gitu kan? Ya kita kolaborasi aja. Tapi planner dari kita. Cuman titip pesen nih, kita cari vendor yang bisa diajak kerjasama, fleksibel, dan bisa dipercaya. Satu frekuensi, gitu. Kalau nggak satu frekuensi, itu biasanya sempat ada kejadian, IO-nya udah siapin, cateringnya nggak datang. Saya sempet tuh dengar karena ada beberapa teman saya yang IO juga, itu cateringnya nggak datang, coba bayangin. Iya. Yang malu itu bukan kita, yang lebih parah adalah yang menikahnya gitu kan. Nah, itu kita harus percaya dulu tuh. Jangan ngasih jangan ngasih kepercayaan gitu aja, tapi kita harus bangun dulu engagement dengan vendor-vendor yang bisa ngedukung bisnis kita. Gitu. Ya bisa dari pertemanan, dari keluarga, dari circle lingkungan kampus mungkin ya diajak kolaborasi. Yang pasti kita harus tahu dulu tempatnya di mana, kantornya di mana. Gitu. Kayak gitu. Ada berita juga nih Kang, gara-gara fotografer nggak dikasih makan, terus foto-foto customer-nya dihapus. Iya, saya baca tuh. Nggak dikasih waktu buat istirahat, buat makan, dihapus itu. Mantap, itu jangan juga ya. Jangan. Nah, itu jangan deh. Lebih baik, nah makanya ini kita perlu tim itu gini. Perlu tim itu, jadi kita nggak bisa one man show. Anggaplah kita ngomongin kasus yang barusan fotografer. Kita harus punya backup. Jadi yang satu istirahat, yang satu jalan. Yang satu jalan, nanti yang udah istirahat ini, yang udah makan, dia langsung ambil alih tuh. Gitu kan. Ya, yang satu lagi istirahat kan gitu.
itu sebetulnya banyak celah yang bisa kita fleksibel. Iya. Saya yakin emang ada kepuasan di sisi fotografer itu ya, ada kepuasan. Tapi kebayang nggak, nama dia itu nancep kemana-mana, gitu kan? Jadi bukan masalah. Nah ini kita sebagai penjual jasa yang dinilai itu kan satu kepercayaan. Yang kedua apa? Attitude kita sebagai pengusaha atau sebagai bisnismen. Itu udah paling modal banget, yang paling gede dibanding kita punya modal aset, modal apa. Kalau itu nggak dapat, kita juga aset kita nggak bisa pakai ya, gitu. Benar banget. Itu aja sih. Iya. Terima kasih banyak Kang Ege nih ya. Iya. Makasih buat 1 jam, berapa? 1 jam setengah. Wah, materinya mantep banget kan. Iya. Kang Ege, Kang Teguh Gumilar, founder Lagi Kreatif dan Chief Marketing Officer-nya nih ya. Iya. Pokoknya yang udah tanya-tanya tadi, maaf banget ya, waktu kita juga udah terbatas. Dan nanti yang mau tanya-tanya juga langsung ke IG juga kan ya Kang? DM boleh banget. Ya, nomor WhatsApp saya ada, nomor IG saya ada. Gitu. Mantap deh. Gitu. Nah, untuk terakhir nih Kang. Yep. Terakhir. Boleh dong kasih quote deh. Quote Kang Ege terakhir nih. Quote kesimpulan gini nih. Quote saya sih kesimpulan dari keseluruhan ini, sebagus plan kita, tanpa action, itu nothing. Jadi, kita punya plan, punya ide bagus untuk menjalankan bisnis ini, strategi marketing dan lain-lain, tapi kita tanpa action, itu nggak jadi apa-apa. Jadi yang pertama, action aja. Ya, jadi buat teman-teman itu action aja. Udah jelas, pasti kalau action kan pasti kita juga punya planning ya, mau action ngapain gitu. Nah, dari setelah action itu kita nanti akan ketahuan ada lemahnya di mana, ada kekurangan di mana yang kita perbaiki. Ya seperti tadi yang pertanyaan terakhir tuh, nih kayak punya IO nih, apakah kita ngebangun semua? Apakah kita perlu vendor-vendor? Nah ini kan bisa kerjasama dengan vendor foto, misalkan kayak foto story, nah kan udah jelas terpercaya gitu kan, udah nggak akan kabur dan nggak akan dihapus tuh file-filenya gitu. Kayak gitulah. Gitu. Iya, benar. Oke, action teman-teman nih ya. Terus berbaur, cari temen. Cari temen yang banyak, relasi yang banyak. Karena ya itu networking itu adalah kuat banget. Benar banget. Iya. Gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi gini ya. Berpikirnya gini, kalau misalkan saya temenan sama Mbak Violet, terus di sini ada Mbak Putri. Saya nggak kenal Mbak Putri, tapi saya tahu bisnisnya dia. Mungkin lebih bagus, mungkin lebih mahal. Tapi saya akan pasti ngasih ke Mbak Violet. Kenapa ya? Karena kita melakukan interaksi, kita kenal, dan kita suka bersilaturahmi. Kan gitu. Dengan kondisi pandemi itu orang lain tuh biasanya gini, daripada nyari orang lain, nyari yang sekitarnya dulu. Nah, tapi kalau kita jelek dengan orang-orang sekitar, kita gimana mau dapat kerjaan yang lebih luas gitu. Nah itu aja sih. Iya, mantap. Terima kasih Kang Ege semuanya ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah partisipasi sharing pertama, sharing kedua juga ya. Dan aku juga mau ingetin juga nih buat jangan lupa submit teman-teman semuanya, submit. Jangan lupa juga nanti linknya bakal kita share juga ya. Terus juga aku mau umumin pemenang nih Kang Ege. Pemenangnya siapa yang tadi udah dapet memoir dari foto story nih, dari pertanyaannya nih yang menarik banget nih Kang, ini namanya Rama Daniel tadi tuh Kang, yang gimana caranya bisa bertahan di bisnis ini dalam jangka waktu yang panjang kan. Apalagi nih yang kayak gini lagi COVID, corona kan, semuanya kita mikir keras nih gimana caranya nih bisnis kita jangka panjang. Pertanyaannya mantap banget sih itu Kak Daniel nih ya, bakal nanti kita follow up juga Kak Daniel. Dan coba dong terakhir nih ya, kita foto bareng-bareng buat upload di story IG-nya nih masing-masing, dan nanti kita juga bakal kasih hadiah 1 buat teman-teman yang udah upload di story IG-nya. Yang jangan lupa juga tag di foto story official foto story, IG-nya official foto story. Juga IG-nya Kang Ege juga nih. Ya, boleh silakan. Oke, kita foto ya. Oke, gimana nih? Gayanya gimana nih? Ada gaya khusus foto story nggak?
On cam dulu, on cam On cam semuanya ya. Iya. Oke. On cam semuanya Ah, nih. ini ada jaringan silaturahmi nih, dapat obrolan yang dari Aceh bisa kerjasama dengan yang Aceh, yang dari Bandung bisa kerjasama di Bandung. Nah ini harus dijalin banget nih komunitas ini nih. Iya. Kalau saya rasa sih gitu. Oke, siap semuanya ya. Happy boleh. Gaya bebas. Ada aba-aba nggak? Ada aba-abanya. Oke, siap semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Semuanya 1, 2, 3. Nah. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman semuanya nih yang udah ikut hari ini ya, dan Kang Egi juga terima kasih banyak. Terima kasih buat semuanya, buat Foto Story, sukses selalu, bisa selalu menginspirasi. Buat teman-teman fotografer, IO, semuanya tetap semangat di kondisi apapun. Yang pasti sekarang udah mulai melonggar. Ini saatnya kita manfaatkan peluang-peluang kita, gitu kan ya, manfaatkan dan kita kasih yang terbaik buat klien-klien kita. Iya, mantap. Dan ini materinya juga, materi yang share season 1 dan season 2 bakal kita share juga di YouTube-nya Foto Story ya. Yang mungkin tadi masuknya telat, bisa nanti ditonton di YouTube-nya Foto Story juga nih. Buat semuanya, selamat malam semuanya, selamat hari Kamis, tetap semangat ya. Jangan lupa juga nih vaksin kan Kang, vaksin paling penting pokoknya nih ya. Dan jangan lupa makan dong, makan minum kan ya. Tetap sehat semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Sehat semua ya. Iya, terima kasih Kang Ege. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.